Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman ya, sesuai dengan VT saya yang tadi sekitar 1 jam lalu saya upload. Saya informasikan bahwa untuk malam ini kita majukan ya teman-teman, jadwal live kita biasanya setengah 10 menjadi setengah 9 ya, karena nanti ada hal yang ingin saya kerjakan sehingga ya saya terpaksa saya mulai lebih awal ya teman-teman ya, walaupun saya tidak akan mengurangi materi yang saya rencanakan akan saya sampaikan pada hari ini. Mungkin sekitar 1,5 jam ya, kita bisa selesai jam 10. Kemudian nanti saya ada hal yang ingin saya kerjakan ya teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman tetap bisa menyaksikan apa yang saya sampaikan. Kalaupun tidak bisa menyaksikan penuh, setidaknya mungkin teman-teman ada yang bisa ditanyakan ya. Kalau teman-teman tanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar apapun itu, apakah terkait dengan pembahasan yang kita bahas malam ini ataupun tidak. Yang penting terkait dengan dunia tulis menulis, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab ya teman-teman, untuk yang teman-teman tanyakan gitu. Jadi yang mudah-mudahan sih teman-teman bisa ikut keseluruhan ya teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak bisa mengikuti live saya malam ini secara keseluruhan, ya nanti saya seperti biasa ya teman-teman, saya akan bikin cuplikan-cuplikannya video klip dari live ini. Mungkin sekitar 1,5 jam saya bisa dapat sekitar 7 sampai 10 video klip ya, masing-masing dengan durasi sekitar 3-4 menit. Nanti saya akan upload secara bertahap di akun saya ya, sehingga saya harapkan sih bisa masuk ke beranda ke FYP teman-teman ya, sepanjang teman-teman follow akun saya. Sehingga untuk pembahasan malam ini pun, jika teman-teman merasa ini hal yang penting, teman-teman bisa menyaksikannya secara mencicil ya, menyaksikannya secara bertahap melalui potongan video klip dari video live saya ini, video live di malam ini teman-teman ya. Pun kalau teman-teman mungkin ingin melihatnya sekaligus, nanti saya juga akan upload di akun YouTube saya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah ya, mungkin biasanya sekitar 1 hari sampai 2 hari dari live ini dari TikTok, nanti bisa saya upload ya ini materi live full saya malam ini. Nanti setelah itu saya akan upload di akun YouTube saya ya. Sedangkan akun YouTube saya teman-teman bisa lihat, masuk ke profil akun TikTok saya, kemudian di situ kan ada logo YouTube tuh, teman-teman tinggal klik aja. Begitu diklik nanti langsung masuk ke beranda dari akun YouTube saya. Di situ teman-teman bisa cari. Kalau tidak hanya mengenai live malam ini saja sih ya, saya udah live kan sekitar 4 bulanan itu, apapun terkait dengan materi seri menulis, tulis menulis, teman-teman bisa lihat ya di saya cukup banyak, ada sekitar 200-300 ya saat ini video, baik itu full video ataupun video klip mengenai live saya mengenai dunia tulis menulis ya. Teman-teman bisa lihat di akun YouTube saya, nanti teman-teman bisa dipilih sesuai dengan keperluan gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Tapi saya harapkan sih kalau teman-teman mempunyai kesempatan untuk melihat full secara lengkap live saya malam ini ya, saya harapkan sih teman-teman bisa mengikuti secara full ya. Setidaknya nanti jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung ditanyakan ya. Ya mungkin beda ya kalau lihat di VT saya, mungkin teman-teman nanyakan harus di kolom komentar. Nanti mungkin saya berapa jam kemudian saya baru bisa jawab gitu. Apakah secara langsung lewat kolom komentar, ataupun kalau terlalu panjang ya saya akan jawab melalui video ya. Nanti saya akan cek juga ke akun teman-teman gitu. Jadi itu teman-teman, berbagai cara, banyak jalan menuju Roma ya, banyak jalan juga teman-teman bisa mendapatkan ataupun mengetahui apapun materi live saya ini, baik secara langsung mengikuti live ataupun tidak secara langsung dengan mengikuti baik itu cuplikan video-video dari live saya. Itu bisa dilihat di akun TikTok saya ya teman-teman. Tinggal masuk ke playlist ataupun daftar putar dari ini, playlist ataupun daftar putar dari tematik ya, teman-teman bisa lihat video klip di situ. Ataupun mungkin teman-teman kalau ingin lihat full videonya juga bisa lihat di akun YouTube saya teman-teman. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, sekedar pengantar ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan live malam ini ya teman-teman. Seperti saya sampaikan tadi di video saya, yang akan untuk minggu ini dan minggu depan saya akan membahas mengenai hal yang santai-santai saja teman-teman ya. Saya akan bahas mengenai novel ya, itu pun juga pembahasan ringan, bukan pembahasan teknis penulisan, tidak membahas mengenai tahapan penulisan, tidak membahas mengenai mengenai tata bahasa, ataupun juga mengenai hal-hal terkait yang sifatnya harus
teknis ya. Saya kan lebih bahas secara ringan saja, mungkin lebih ke tema-tema novel yang sesuai dengan situasi liburan kita saat ini, ataupun juga mungkin ke tips-tips dan trik-trik yang teman-teman yang mungkin saat ini tertarik ataupun baru mau tertarik menulis novel ya ataupun cerpen, teman-teman bisa mengaplikasikannya gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan bawakan sebuah tema ya yang terkait dengan perjalanan kita di akhir tahun nanti ya. Seperti kita tahu kan hari Senin besok kita insya Allah sudah masuk ke tahun yang baru ya, tahun Masehi yang baru 2024. Nah, sehingga kita berarti sudah selesai nih menjalani tahun kali ini ya, tahun 2023 yang tentu dengan penuh dengan banyak kenangan, penuh dengan banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya ya, bisa kita renungkan gitu. Jadi ya kalau bahasa kerennya sih, bahasa inteleknya mungkin orang menyebutnya kita bisa melakukan refleksi diri gitu. Apa yang telah kita lakukan di tahun ini, apakah yang kita rencanakan sudah tercapai atau kok belum, dan apa yang harus kita lakukan di tahun depan gitu. Terkait dengan pencapaian kita di tahun ini ataupun juga terkait dengan hal-hal yang ingin kita capai di tahun depan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita tentu di dalam minggu-minggu ini ya sampai tahun baru besok kita mungkin sebagian dari kita banyak melakukan refleksi ataupun renungan ataupun juga introspeksi diri ya. Nah, makanya terkait dengan hal tersebut mungkin banyak teman-teman yang juga ingin melakukan hal tersebut. Nah, saya akan bahas tema novel yang terkait dengan refleksi ya teman-teman. Makanya untuk malam ini saya akan bahas novel yang bertemakan refleksi. Jadi saya akan bahas dari sisi berbagai macam sisi ya, dari segi berbagai macam aspek, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, kemudian juga metodenya membuat sebuah novel yang terkait dengan refleksi seperti apa, sampai dengan nanti saya akan beri contoh ya teman-teman genre-genre novel yang bertemakan refleksi, dan juga apa saja rekomendasi novel-novel kekinian Indonesia yang ditulis oleh penulis-penulis novel terkenal yang bertemakan refleksi ya teman-teman. Jadi materi live ini bukan saja bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk menulis apakah cerpen atau novel, tapi juga bagi teman-teman yang suka baca novel ya, walaupun mungkin belum terlalu tertarik untuk menulis. Jadi teman-teman mungkin masih bingung nih liburan besok ya, selain liburan mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata tapi masih merasa gabut ya, apalagi harus dilakukan ya karena kita kan liburan benar-benar lepas dari kegiatan kita sehari-hari ya, baik itu di kantor maupun di kampus ataupun di sekolah gitu. Nah itu saya bisa menyarankan, merekomendasikan teman-teman membaca buku juga ya, mumpung waktunya ada gitu, dan kita bisa baca buku-buku yang terkait dengan refleksi juga ya. Mudah-mudahan juga bisa membantu kita melakukan introspeksi diri, melakukan refleksi diri, melakukan perenungan mengenai hal-hal yang sudah kita jalani di tahun 2023 ini, dan juga apa yang mungkin bisa kita lakukan di 2024 nanti gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman materi pembahasan kita malam ini gitu. Dan saya akan langsung mulai teman-teman ya. Jadi kembali ke ini ya, tema refleksi. Jadi teman-teman mungkin berpikir refleksi itu apa sih gitu ya dalam sebuah novel. Nah, secara umum dari hal yang riset kecil yang saya dapatkan, bahwa sebuah novel yang bertema refleksi itu pada dasarnya merujuk kepada hal-hal yang terkait dengan ini ya teman-teman, kepada proses karakter ataupun proses naratif ya. Jadi ya ada sebuah novel kan, jadi sebuah novel itu kan pasti adalah proses karakterisasi, proses penokohan suatu tokoh novel, dan juga proses narasi, proses penceritaan yang secara mendalam itu memikirkan dan juga mengevaluasi beberapa hal ya. Jadi itu teman-teman ya, saya ulangin lagi, dalam sebuah novel bertemakan refleksi itu kita berarti membahas mengenai proses karakterisasi ataupun proses penukohan, dan juga proses narasi, proses penceritaan yang terkait dengan hal-hal yang secara mendalam memikirkan hal-hal terkait dengan pengalaman hidup. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang, baik itu nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai lainnya yang dipegang oleh seseorang, maupun juga mengenai pemahaman diri ya teman-teman. Jadi itu sih sepanjang isi sebuah novel itu terkait dengan perenungan ataupun juga evaluasi yang mendalam terkait dengan pengalaman hidup,
dari tokoh ataupun karakter novel, kemudian bagaimana nilai-nilai yang ada yang disampaikan oleh penulis dalam novel tersebut, ataupun juga pemahaman diri dari tokoh utama, terutama ya tokoh utama ataupun tokoh-tokoh lainnya dari novel tersebut. Nah itulah adalah masuk ke dalam kategori novel yang bertemakan refleksi, teman-teman. Jadi itu ya pasti terkait dengan hal tersebut gitu ya, walaupun kalau tadi di pengantar pembahasan kita kali ini saya lebih mengarahkan kepada refleksi akhir tahunnya, di tahun akhir tahun di mana kita melakukan perenungan diri, kita melakukan pemahaman diri kita terkait dengan hal-hal yang kita sudah lalui dan akan kita hadapi di tahun depan. Nah, sebetulnya tema refleksi itu juga itu luas ya teman-teman ya, tidak hanya terbatas kepada tahun baru saja gitu, tapi juga ke dalam hal-hal yang lainnya, karena kan proses kita melakukan evaluasi diri, proses kita melakukan introspeksi diri kan bisa terjadi kapan saja ya. Tidak hanya di satu momen tertentu yang orang bisa melakukannya bersama seperti tahun baru gitu, tapi setiap orang mungkin punya fase hidupnya sendiri, punya perjalanan hidupnya sendiri, sehingga proses refleksi itu juga bisa terjadi pada saat apapun tergantung dengan situasinya ya. Ini contoh novel ini teman-teman, saya nulis novel ini, novel setengah abad ini sebetulnya termasuk novel refleksi ya. Jadi artinya novel ini kan bercerita mengenai seorang pradana ya. Seorang pradana itu adalah seorang yang dianggap secara dunia itu sangat sukses lah bagi orang-orang yang mengenalnya gitu ya. Karena apa ya? Secara karir, secara cita dia sangat berhasil teman-teman. Di usia 40-an tahun, 43-44 dia sudah menjadi seorang direktur sales marketing di sebuah perusahaan besar ya, perusahaan multinasional di produk konsumen ya, di FMCG ini ya, FMCG yang otomatis secara umum memandang umur segitu sangat sukses ya, dan kehidupan cintanya pun juga sangat sukses gitu, walaupun dia sudah berapa kali ya mengalami putus hubungan dengan beberapa wanita ya. Pada akhirnya dia berhasil menikah dengan wanita idamannya ya, wanita cinta pertamanya yang pada saat awalnya dia tidak bisa mendapatkan, tapi akhirnya dia berhasil menyentingnya di saat ya mereka sudah benar-benar siap untuk menikah ya. Dan pujaan hatinya tersebut itu menerima lamaran dari si pradana ya, si Maudi gitu. Nah akhirnya mereka menikah, kemudian mereka dikaruniai anak ya, 2 orang anak, sepasang anak putra putri yang sehat, cerdas, juga soleh-solehah ya, sehingga ya itu adalah suatu impian dari suatu keluarga teman-teman ya, untuk kehidupan seperti itu gitu. Keluarga mereka juga sangat sakinah ya, sangat harmonis, nyaris tidak ada konflik, kemudian juga saling cinta, bahkan sampai itu umur mereka menjelang 20 tahunan menikah, mereka tetap saling cinta seperti layaknya pengantin baru. Jadi secara umum orang melihatnya itu adalah sukses gitu, tapi ya itu tadi teman-teman, menjelang usia 50 tahun si pradana mendapatkan kenyataan pada dirinya bahwa walaupun oleh banyak orang dia dianggap sebagai orang yang sangat sempurna ya, orang yang sangat sukses, orang yang sangat beruntung, tapi ternyata dia merasa dia punya kekurangan-kekurangan yang tidak diketahui orang lain, tapi dia menyadari bahwa kekurangan itulah adalah kekurangan sangat besar ya. Walaupun dia merasa hidupnya sempurna, tapi ternyata dia merasa ada yang sangat kurang gitu. Dan itulah adalah dia merasa kurang untuk hal-hal tersebut, itu tentu dia dapatkan melalui hasil perenungan ya, melalui hasil refleksi diri, melalui hasil introspeksi diri. Nah itu ya makanya akhirnya ya di menjelang usia 50 tahun ini, setengah abad ini, dia bertekad untuk menjadi sempurna dalam arti sebenarnya gitu, bukan saja dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang dunia, tapi dari sudut pandang hal yang lebih besar gitu. Jadi ini teman-teman inti dari novel setengah abad ya. Dia itu teman-teman, ini berarti proses tema refleksi sebuah novel itu tidak saja terkait dengan tidak saja terkait dengan tahun baru sebetulnya, tapi juga bisa dalam konteks yang lebih luas ya. Maka walaupun ya mungkin banyak pembahasan dari live saya ini akan lebih mengarah pada tahun baru ya, karena memang suasana hati kita saat ini kan sedang menuju tahun baru ya, sekitar ya 3-4 hari lagi kita sudah memasuki tahun 2024 gitu. Jadi ya mungkin bagi kita yang saat ini belum melakukan introspeksi diri, belum melakukan refleksi diri, nah saatnya lah kita
setidaknya dengan membaca novel-novel yang bertema refleksi diri mungkin mendorong kita, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk melakukan refleksi diri ya, walaupun ya tiap orang bisa melakukan refleksi diri dengan cara masing-masing, tapi setidaknya inti dari sebuah refleksi adalah melihat apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah hal tersebut itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi masyarakat, atau terutama bagi Tuhannya. Nah itu setiap orang punya cara yang berbeda, tapi ya itu tadi teman-teman, kita bisa membaca sebuah novel bertema refleksi untuk kita bisa mendapatkan inspirasi tersebut gitu. Jadi itu ya teman-teman, tema refleksi itu merujuk pada hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, merupakan evaluasi mendalam, kemudian melakukan pemikiran mendalam dari sebuah karakter ataupun tokoh utama dari sebuah novel yang terkait dengan mengevaluasi pengalaman hidupnya, kemudian nilai-nilai hidup yang dianut, dan juga kepada pemahaman diri gitu ya teman-teman. Nah itu dari sisi tokoh utama dari novel tersebut ya teman-teman. Nah, dengan si penulis membuat tulisan bertema refleksi, tentu si penulis punya tujuan ya terhadap pembaca gitu. Apakah yang ingin diharapkan dari pembaca ketika si penulis tadi membuat sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu kan. Nah itu ada beberapa hal ya tujuan dari kita membaca novel refleksi diri. Jadi yang pertama tentu sebuah hiburan ya. Sebuah novel itu pastikan sebuah hiburan. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman yang mungkin belum terbiasa membaca, dalam masa liburan akhir tahun ini teman-teman mulai biasakan membaca ya, karena membaca itu adalah suatu hiburan. Nah tetapi di luar masalah hiburan, untuk novel-novel bertema refleksi itu juga memungkinkan pembaca untuk mendapatkan hal-hal yang lain ya, mendapatkan nilai-nilai lebih gitu. Seperti misalnya pembaca dapat memahami perubahan karakter seseorang ya. Itu tadi, ketika orang melakukan refleksi kan pasti ada perubahan karakter ya, ada perubahan sikap, ada perubahan pandangan hidup, ada perubahan keyakinan hidup. Nah itu pembaca bisa belajar dari pengalaman tokoh utama sebuah novel tadi, ketika si karakter tadi, si tokoh tadi mengalami perubahan dalam hidupnya gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai pertentangan batin gitu ya teman-teman. Karena sebuah refleksi itu kan adalah pemikiran diri sendiri ya. Di sini adalah pertarungan pemikiran antara satu orang dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ada pertentangan batin di dalam diri seseorang. Nah itulah, dengan kita melihat pertentangan batin dari tokoh utama sebuah novel ya, kita bisa banyak belajar dari sana ya. Termasuk juga ketika si tokoh utama tadi mengalami konflik internal ya, ketika mungkin adanya kejutan-kejutan hidup, adanya perubahan-perubahan hidup, adanya kegagalan hidup, adanya kesuksesan hidup, yang itu tentu akan berpengaruh pada tokoh utama ataupun karakter utama dari novel tadi ya teman-teman. Nah itulah pertentangan batin tersebut, itu yang bisa diambil hikmahnya oleh pembaca ketika membaca novel-novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, manfaat yang bisa didapatkan oleh pembaca ketika membaca novel-novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi ya karena itu ya teman-teman ya, karena tadi kan saya bahas di sini adalah masalah pemahaman diri, masalah introspeksi diri, masalah refleksi diri. Nah, dalam sebuah novel yang bertemakan refleksi ya tentu terkait dengan banyak hal-hal yang sifatnya psikologi, sifatnya renungan ya. Jadi bisa saja terkait dengan pesan-pesan moral tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis yang melalui tokoh utama dari novel tadi, terkait dengan novel tema refleksi tadi. Bisa juga terkait dengan nilai-nilai filosofis yang ingin juga disampaikan oleh penulis ya kepada pembaca melalui tokoh utama dari novel bertematik refleksi tadi, yang itu semua tentunya diharapkan oleh pembaca dengan oleh penulis ya pembaca ketika memahami nilai-nilai moral, kemudian nilai-nilai filosofis dari tokoh utama sebuah novel bertemakan refleksi ya, itu bisa menimbulkan kesadaran diri, bisa menimbulkan introspeksi diri dari pembaca mengenai hidupnya gitu ya, yang terinspirasi dari novel yang dibaca tersebut ya, atau novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, tema refleksi dari sebuah novel itu adalah sangat penting ya teman-teman bagi pembaca. Jadi pembaca itu akan mendapatkan lebih dari sekedar sebuah hiburan, tapi
bagaimana si pembaca itu bisa menyadari mengenai hidupnya, bagaimana pembaca itu bisa introspeksi mengenai hidupnya, bagaimana pembaca itu bisa melakukan perenungan atau refleksi mengenai hidupnya, yaitu bisa diinspirasi oleh sebuah novel yang bertemakan refleksi tadi gitu. Jadi itu teman-teman ya, pentingnya kita membaca novel refleksi ini, terutama pada saat ini ya, saat-saat kita akhir tahun ini, euforia kita mungkin bahagia menyambut tahun baru, tapi juga ada perasaan sedih telah meninggalkan tahun yang sebentar lagi kita tinggalkan. Itu tentu bisa saat yang tepat untuk kita melakukan refleksi diri gitu teman-teman. Nah kemudian pada akhirnya teman-teman, dari segala macam penjelasan saya panjang lebar mengenai novel yang bertemakan refleksi tadi, nah itu kita bisa mendapatkan beberapa hal ya teman-teman ya. Saya mungkin ada beberapa poin yang bisa didapatkan ketika kita membaca sebuah novel refleksi ya teman-teman. Yang pertama adalah memperkaya pengalaman pembaca ya. Jadi ya otomatis teman-teman, ya saya bilang tadi kan, dalam membaca sebuah novel bertema refleksi, kita tidak hanya dapat unsur hiburannya saja gitu ya. Tidak sekedar kita senang kita bisa baca sebuah kisah orang lain, kita senang bisa baca sebuah novel yang berbagus, berkualitas, tapi kita juga bisa mendapatkan pengalaman hidup dari orang lainnya, pengalaman hidup dari tokoh novel tersebut itu melalui misalnya adanya ini ya teman-teman, kedalaman pikiran dari tokoh utama. Itu tadi misalnya si tokoh utama tadi mengalami pertentangan batin, tokoh utama novel tadi mengalami mengalami konflik internal. Itu kan bisa memberikan wawasan kepada pembaca ya mengenai hidup dan kehidupan gitu. Kemudian juga meresapi pengalaman emosional dari si tokoh utama novel tadi ya, yang mengalami perenungan hidup, mengalami introspeksi diri, mengalami refleksi diri, dan itu nanti juga bisa diterapkan oleh pembaca dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi itu teman-teman, sangat penting sekali kita membaca sebuah novel yang bertemakan refleksi ya, karena akan sangat banyak hal yang kita dapat dari membaca sebuah novel refleksi yang itu lebih dari sekedar sebuah hiburan gitu. Jadi itu makanya sekali lagi teman-teman ya, saya sarankan teman-teman ketika mungkin ada kesadaran untuk membaca ya di liburan akhir tahun ini, karena mungkin banyak waktu untuk membaca, teman-teman saya sarankan untuk, kalaupun teman-teman baru pertama kali membaca sebuah novel ya, selama ini belum pernah tergerak untuk membaca di saat liburan ya teman-teman, saya sarankan untuk memilih novel yang bertemakan refleksi ya, karena itu tadi setengah jam tadi saya sudah jelaskan arti penting kita membaca sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek-aspek apa saja yang ada dalam sebuah novel refleksi ya. Pengetahuan mengenai aspek ini penting bagi penulis yang ingin menulis novel bertemakan refleksi, tapi juga penting bagi pembaca ya. Yaitu tadi pembaca yang saya sarankan, kalaupun teman-teman dalam pembaca pertama atau pembaca yang baru mulai membaca novel, teman-teman saya sarankan untuk membaca novel yang bertema refleksi ya, walaupun mungkin sedikit agak berat dalam arti bukan novel ringan atau novel novel humor gitu yang hanya sekedar ringan, sekedar hiburan, tapi dengan kita membaca novel yang sedikit berat, novel yang bertemakan refleksi, kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih besar lagi ya bagi kehidupan kita ke depannya gitu. Nah, aspek dari sebuah novel yang bertemakan refleksi itu yang pertama adalah aspek psikologis ya teman-teman ya. Karena apa ya kan, proses refleksi diri, proses perenungan diri, proses kita melakukan pendalaman terhadap nilai-nilai kehidupan kita, itu adalah proses psikologis ya teman-teman ya. Baik itu misalnya konflik internal dari tokoh utama, kemudian adanya pertentangan batin dalam diri tokoh utama ataupun tokoh pendukung, tokoh pendamping, ataupun juga adanya perubahan emosional dari tokoh utama ataupun tokoh pendukung, pendamping dari sebuah novel. Itu sangat erat dengan aspek psikologis ya. Makanya pembahasan di dalam sebuah novel yang bertemakan refleksi itu sangat erat juga dengan pembahasan aspek-aspek yang sifatnya psikologis tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah eksplorasi filosofis ya teman-temannya kan, seperti saya bilang tadi, dalam unsur-unsur dalam sebuah novel yang bertemakan refleksi itu selain masalah emosional juga terkait dengan nilai-nilai atau value-value kehidupan tertentu, juga terkait dengan nilai-nilai filosofis ya teman-teman. Jadi baik itu pesan-pesan moral ataupun nilai-nilai filosofis itu perlu diolah oleh penulis ya, sehingga dapat diterima oleh pembaca, dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Jadi ya teman-teman, ada dua aspek dari sebuah novel yang bertemakan refleksi, yaitu
Yang pertama adalah aspek psikologis, yang kedua adalah aspek eksplorasi filosofis gitu. Jadi itulah saya bilang tadi teman, pentingnya membaca sebuah novel yang bertemakan refleksi ya. Dan bagi penulis ini adalah tantangan tersendiri gitu. Kalau teman-teman mungkin sudah selama ini menulis novel-novel yang ringan, novel-novel yang ya novel-novel percintaan, novel-novel roman, tidak ada salahnya mulai bergerak kepada yang lebih advance ya, kepada yang lebih tinggi dengan menulis novel-novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi itu kurang lebih teman-teman ya aspek-aspek yang ada dalam sebuah novel yang bertemakan refleksi. Nah kemudian sekarang ada beberapa cara atau metode ya teman-teman dalam teman-teman membuat sebuah novel yang bertemakan refleksi ya gitu. Yang pertama adalah monolog internal gitu. Jadi kalau dalam metode monolog internal tuh memperlihatkan pemikiran-pemikiran dari karakter ataupun tokoh utama novel tadi secara langsung ya teman-teman. Jadi artinya ya seperti monolog ya teman-teman kan paham ya, monolog itu ya seperti seseorang bicara sendiri lah ya, mungkin ya secara kita bisa lihat dari stand up komedi ya teman-teman. Stand up komedi kan adalah seseorang yang dia berdiri di panggung, dia berbicara apa saja mengenai pemikirannya, mengenai apa yang dia rasakan kepada orang lainnya, dan orang lain itu tidak boleh membantah, tidak boleh memotong, tidak boleh memberikan pendapat gitu. Pokoknya si stand up komedian tadi itu ya dia bercerita apa saja gitu, dia melakukan monolog gitu ya, bicara sendiri dan itu didengarkan oleh orang lain ya. Sama teman-teman, ketika teman-teman melakukan metode monolog internal dalam sebuah novel bertemakan refleksi, yaitu berarti si teman-teman sebagai penulis itu menuliskan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh tokoh utama dari novel tadi itu, apa adanya sebuah ditulis ya. Jadi di situ tidak ada dialog, tidak ada misalnya bantahan dari tokoh yang lain, tidak ada semacam naratif di luar naratif dari si tokoh utamanya tadi. Ya intinya itu adalah semua ditulis itu adalah curahan hati dari ini ya tokoh utama ya melalui penulis tadi gitu ya. Layaknya tadi ya contohnya adalah bisa samakan dengan stand up komedi ya teman-teman. Jadi hanya memang kalau sebuah novel refleksi kan itu kan bukan masalah komedi-komedian ya, bukan masalah lucu-lucuan gitu, tapi itu adalah masalah renungan hidup, masalah introspeksi diri, masalah melakukan pemahaman diri dari tokoh utama dari novel tadi. Itu yang pertama teman-temannya, cara metode monolog internal gitu. Kemudian yang kedua adalah dialog internal gitu ya. Jadi menyampaikan konflik melalui percakapan antara seorang karakter ataupun seorang tokoh utama dengan dirinya sendiri. Jadi kalau tadi kan kalau yang monolog internal tadi yaitu ya si tokoh utama tuh berbicara apa saja mengenai apa yang dia rasakan, apa yang dia alami itu kepada pembaca ya melalui novel yang dibaca pembaca tadi gitu. Nah kalau yang dialog internal itu seolah-olah si tokoh utama tadi itu berbicara dengan dirinya sendiri ya teman-teman. Misalnya dia bertanya, apa yang setelah saya lakukan dalam hidupku ini? Nah dia pun menjawab, saya sudah banyak kok, saya sudah melakukan banyak penolong orang, saya sudah banyak membantu orang lain, saya sudah banyak melakukan hal yang berguna bagi orang lain. Itu kan berarti kan ada tanya jawab ya, ada dialog ya, tapi dialognya tetap di antara si tokoh utama itu saja gitu, dari satu orang itu saja. Jadi dialog internal dan dia tidak berdialog dengan tokoh ataupun juga karakter novel yang lain gitu. Jadi benar-benar adanya pertentangan batin, peperangan batin, pertentangan dialog, tapi itu di antara satu orang saja ya, di antara tokoh, terutama tokoh utama novel. Itu ya teman-teman, dialog internal gitu. Kemudian yang ketiga adalah narasi mendalam gitu ya. Nah jadi kalau narasi mendalam itu seolah-olah si penulis itu mewakili menceritakan seorang yang sedang mengalami refleksi diri ya. Kemudian misalnya si orang ini begini, orang ini begini, ada yang begitu, tokoh utamanya begini, tokoh utamanya begitu, pemikirannya begini, dia merasa begini, kemudian merasa begitu. Nah itu diceritakan secara naratif ya, secara bahasa bertutur dari penulisnya menceritakan seorang tokoh utama dari sebuah novel yang sedang mengalami proses refleksi diri gitu. Jadi itu naratif yang mendalam gitu. Jadi ya teman-teman, ada 3 metode ya untuk kita menulis sebuah novel yang refleksi diri, walaupun itu tidak sesuatu hal sifatnya ini ya teman-temannya, tidak hal sifatnya harus baku gitu ya. Bisa jadi kita menggabungkan beberapa metode atau bahkan menggabungkan dengan cara-cara lain dalam kita menulis novel. Nah kalau metode dari sebuah novel yang bertemakan refleksi itu tadi bisa monolog internal,
bisa dialog internal, bisa naratif mendalam ya teman-teman ya. Ya kalau kembali menggunakan contoh novel saya ini Setengah Abad, ini sebetulnya ini teman-teman, ini sebetulnya saya menggunakan dialog internal ya. Jadi si Pradana tadi di antara segala macam kesuksesan hidupnya, di antara segala macam kesempurnaan hidupnya, dianggap orang-orang lain dia adalah orang yang sangat sempurna gitu ya. Tapi dia kemudian mempertanyakan apakah itu adalah suatu kesempurnaan ataukah itu sebetulnya ada kesempurnaan semu. Nah sebetulnya kan saya menerapkan ini dialog internal ya teman-temannya. Jadi saya tidak tidak menggunakan monolog internal, tapi lebih ke dialog ya. Jadi dialog antara si Pradana sendiri gitu. Walaupun kemudian saya gabungkan dengan alur cerita seperti layaknya novel biasa ya teman-teman ya. Misalnya ketika si Pradana mempertanyakan apakah perjalanan karir saya selama ini adalah sesuatu yang sempurna. Nah kemudian saya jelaskan perjalanan karir si Pradana dari mulai dia sekolah SMP ya sampai dengan dia mulai bekerja sampai dia dalam usia 40-an tahun sudah menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan besar ya, perusahaan Fast Moving Consumer Goods ya, perusahaan produk-produk konsumen multinasional ya, perusahaan asing. Jadi itu saya jelaskan kemudian dengan alur cerita, tapi itu bermula dari adanya dialog internal dari si Pradana gitu. Kemudian juga dengan bagaimana kisah cinta saya, bagaimana kehidupan cinta saya, itu ada pertanyaan dari Pradana kan ya. Kemudian saya jelaskan melalui novel ini alur cerita ya. Di sini saya menceritakan Pradana menjalin hubungan dengan wanita sampai 4 orang teman-teman ya. Jadi dari mulai dia kuliah sampai kemudian dia bekerja, lulus bekerja, itu dia dengan 4 wanita sampai akhirnya menikah ya dengan cinta pertamanya gitu. Cinta pertamanya di kampus yang bertemu dalam kehidupan dunia kerja gitu. Jadi itu kan sebetulnya alur cerita yang didasarkan kepada adanya dialog internal juga gitu. Jadi itu ya teman-teman, cara metode ini yang saya jelaskan tadi ini tidak bersifat baku ya, dia bisa digabungkan dengan metode yang lain dalam penulisan novel bertemakan refleksi, tapi juga bisa digabungkan juga dengan metode-metode penulisan novel yang lain ya, tidak aja novel refleksi. Jadi itu tergantung kreativitas teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ingin tahu bagaimana mengolah sebuah novel yang bertemakan refleksi tapi dengan menggunakan berbagai macam metode digabung di satu ya teman-teman, bisa baca buku ini ya teman-teman ya, buku novel yang saya tulis, novel Setengah Abad gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih yang teman-teman bisa melakukan metode ataupun cara dalam menulis sebuah novel refleksi gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah sebenarnya saya lanjutkan lagi teman-teman, udah sekitar setengah jam ya kita ini live mengenai novel yang bertemakan refleksi, dan kita lanjutkan lagi ini dengan unsur ataupun elemen-elemen apa saja sih yang berada di dalam sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu ya. Jadi yang pertama adalah unsur pertumbuhan karakter ya, saya jelaskan tadi. Inti dari sebuah novel bertemakan refleksi tentu adalah karakter ya, adalah tokoh ya, terutama tokoh ataupun karakter utama di novel. Jadi tapi tidak hanya bercerita mengenai seorang tokoh utama saja, tapi bagaimana perkembangan dari tokoh utama tersebut di dalam jalan cerita novel tadi ya, perkembangan yang dikaitkan dengan adanya kesadaran dirinya dia, adanya pemahaman dirinya si tokoh utama tadi, adanya introspeksi dari tokoh utamanya tadi, dan juga adanya kesadaran diri tadi tokoh utamanya tadi. Itu kemudian adanya pertumbuhan karakter ya, dan adanya pertumbuhan tokoh utama novel tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah pertentangan batin ya teman-teman. Jadi ya sebuah refleksi, sebuah renungan diri, sebuah introspeksi diri pasti dimulai dari adanya pertentangan batin dalam seorang manusia ya teman-teman ya. Kita pun mengalami itu, teman-teman juga pasti menyadari ya, bahwa ketika teman-teman ingin berubah, ketika teman-teman ingin memperbaiki diri, ketika teman-teman ingin menyadari kesalahan diri, teman-teman ingin membuat diri teman-teman lebih berguna, lebih baik lagi, yaitu pasti dalam dirinya pasti ada pertentangan batin ya teman-teman ya. Mungkin ibaratnya kalau ya di film-film kartun dulu ya, Tom and Jerry, ataupun juga film-film Donald Bebek misalnya, kan sering kita melihat ketika orang mengalami pertentangan batin, seorang tokoh film kartun, dia mau berpikir melakukan yang jahat, ya di sebelah kiri ada penggambaran ini ya setan ya yang mengganggu, yang membujuk dia untuk melakukan kesalahan gitu. Tapi ketika kemudian tiba-tiba muncul di bagian kanan kepalanya adalah seperti gambaran malaikat ya di dalam sebuah film kartun yang
mengingatkan jangan melakukan kesalahan itu gitu. Kemudian ya digambarkan bagaimana mereka tadi itu misalnya berhasil membujuk si tokoh utama film kartun tadi untuk tidak berubah jahat, akhirnya setannya itu pergi. Jadi itu ya teman-teman, itu gambaran dalam sebuah film kartun ya teman-teman. Tapi sebetulnya ini juga menjelaskan ada pasti dalam sebuah pertentangan batin itu pasti ada pertentangan antara baik dan buruk. Nah itulah unsur dan sebagai bagian dari unsur dan elemen dari sebuah novel yang bertemakan refleksi ya. Pasti ada pertentangan batin antara hal yang baik dan hal yang buruk dari tokoh utama novel tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah pandangan hidup ya teman-teman ya. Otomatis teman-teman ketika seorang karakter, seorang tokoh utama dari suatu novel itu mengalami perubahan, kemudian mengalami pertentangan batin antara baik dan buruk ya, pada akhirnya adanya perubahan pandangan hidup dari tokoh utama tadi ya. Pandangan hidup tadi itu juga menjadikan itu adalah suatu unsur dari sebuah novel yang bertemakan refleksi ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu teman-teman unsur ataupun elemen dari sebuah novel yang bertemakan refleksi. Yang pertama adalah pertumbuhan karakter ataupun tokoh utama dari novel, kemudian yang kedua adalah pertentangan batin, dan yang ketiga itu adalah pandangan hidup ya dari tokoh utama novel tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman unsur-unsur dari sebuah novel yang bertemakan reflektif ya. Nah, kemudian ya teman-teman tadi sudah paham ya mengenai sebetulnya apa sih novel yang bertemakan refleksi, kemudian juga aspek-aspek apa saja yang ada dalam novel yang bertemakan refleksi, kemudian juga unsur-unsur apa saja yang berada dalam novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi teman-teman saya harapkan sih yang mungkin tertarik untuk menulis sebuah novel bertemakan refleksi ataupun setidaknya tertarik untuk di akhir tahun ini, di liburan akhir tahun ini membaca novel-novel yang bertemakan refleksi ya teman-teman bisa tuh memahami semua yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, sehingga teman-teman baik yang ingin menulis ataupun membaca sebuah novel refleksi itu bisa mendapatkan lebih mudah lagi untuk menulis ataupun lebih mudah lagi untuk memahami sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu. Nah sekarang saya akan jelaskan lebih lanjut lagi mengenai tips-tips apa saja ya yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang ingin menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi ya teman-teman. Jadi lagi-lagi novel bertema refleksi itu tidak hanya terkait dengan tahun baru ya, walaupun tadi saya kaitkan dengan tahun baru ya, karena dalam sebuah perayaan tahun baru pasti di banyak orang itu ada refleksi hidup juga ya. Artinya apa yang sudah saya lakukan di tahun ini dan apa yang akan saya lakukan di tahun depan itu kan pasti sebetulnya ada proses refleksi gitu. Nah tapi sebuah novel bertemakan refleksi itu juga bisa bersifat umum teman-temannya, seperti ya dalam novel saya ini, novel setengah abad, di mana novel-novel yang bertemakan refleksi itu juga sebuah tidak terkait dengan tahun baru ya. Ini kalau ini terkait dengan ya bagaimana seseorang itu setelah berpuluh tahun mengalami kesuksesan, mengalami dianggap kesempurnaan hidup, tapi menjelang usia setengah abad dia baru merasa bahwa dia punya sangat banyak kekurangan. Jadi itu ya teman-teman ya, sebuah novel yang bertemakan refleksi itu bisa berbagai macam ya bentuknya ataupun aplikasi dari novel tersebut gitu. Nah kemudian sekarang saya akan bahas ke masalah tips ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi, itu ada beberapa tips ya yang teman-teman bisa perhatikan, teman-teman bisa praktekkan ketika ingin menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu. Walaupun dari sekian banyak tips ini ya teman-teman bisa gabungkan beberapa saja ya, tidak harus semuanya teman-teman praktekkan gitu, tapi teman-teman bisa gabungkan itu ataupun juga kombinasikan tips-tips mana yang terbaik untuk teman-teman lakukan ketika teman-teman membuat sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi itu, nah yang pertama adalah konsistensi ya teman-teman. Artinya apa? Konsistensi karakter gitu. Jadi misalnya teman-teman bercerita mengenai suatu karakter yang ini ya, karakter misalnya karakter yang baik gitu ya, karakter protagonis ya. Ya tentu kita harus konsisten ya. Ketika si karakter itu mengalami suatu refleksi diri, mengalami suatu introspeksi diri ya, harus dipastikan karakter itu misalnya dia orangnya baik, dia orangnya ramah pada orang, dia orangnya menghargai orang lain. Ya jangan tiba-tiba karakter itu dirubah menjadi karakter yang jahat gitu ya, karakter yang suka menyakiti orang lain. Itu tentu tidak sejalan, tidak konsisten teman-teman. Walaupun mungkin seseorang yang baik itu bisa menjadi agak buruk ya, bisa menjadi tidak baik, tapi tetap kan pasti nilai-nilai utama kebaikannya pasti harus ada gitu ya. Nah itulah yang teman-teman harus konsisten ya. Jangan sampai ketika misalnya teman-teman ingin membuat sebuah plot twist ataupun perubahan alur cerita secara ekstrim, seorang protagonis yang tadinya sangat baik tiba-tiba diceritakan teman-teman membuat cerita berubah menjadi antagonis yang sangat jahat ya. Itu
itu berarti tidak konsisten ya. Walaupun mungkin protagonis bisa menjadi jahat, tapi tetap ada nilai-nilai protagonisnya, nilai-nilai baiknya itu tetap melekat pada orang tersebut. Nah, itu ya teman-teman harus ini ya harus konsisten gitu. Jadi bukan berarti orang baik akan baik terus, orang jahat akan jahat terus, tapi setidaknya ada nilai-nilai dasar yang itu harus dipertahankan dari perjalanan hidup tokoh utama tadi ya. Makanya teman-teman harus konsistensi dalam melakukan perkembangan karakter dari tokoh utama tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah kedalaman emosional gitu. Jadi ya teman-teman, ya karena kan ya kalau saya tadi jelaskan sebuah novel bertemakan refleksi itu sangat kaitannya sangat dekat kaitannya dengan masalah-masalah psikologis ya, masalah-masalah emosional, masalah-masalah filosofis bahkan. Jadi ya teman-teman harus pastikan bahwa novel teman-teman tadi juga mempunyai kedalaman emosional yang kuat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa misalnya membuat ketegangan emosional dari misalnya pertentangan batin di tokoh utama tadi, ataupun juga mungkin adanya istilahnya adanya suatu sentuhan emosi-emosi yang kuat misalnya dari perubahan sikap ataupun perubahan pandangan seorang tokoh utama. Jadi teman-teman harus selalu kaitkan ketika melakukan perubahan karakter ataupun perubahan tokoh dari sebuah novel yang bertemakan refleksi, yaitu harus syarat dengan masalah emosional ya teman-teman. Jangan lupakan itu ya, karena memang inti dari sebuah refleksi itu kan adalah yaitu tadi perubahan kehidupan yang itu pasti erat kaitannya dengan masalah emosional ya, erat kaitannya dengan masalah psikologis gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan konteks ya. Jadi artinya refleksi itu harus sesuai dengan konteks cerita ya teman-teman. Jadi misalnya ya teman-teman ingin bercerita mengenai refleksi misalnya refleksi akhir tahun lah ya, seseorang yang mungkin dia seseorang yang ceritanya itu berkisar bagaimana seorang menjadi lebih baik, misalnya tema novel tersebut adalah bagaimana menjadi lebih baik ya teman-teman harus buat ya refleksinya adalah seorang tokoh utama itu menjadi lebih baik gitu. Jangan teman-teman membuat sebuah tema tokoh bagaimana hidup itu lebih baik, tapi teman-teman justru buat perubahan tokoh utama dari novel tersebut ataupun tokoh-tokoh pendukung dari novel tersebut tuh justru berubah menjadi jahat ya. Jadi itu berarti kan nggak sinkron ya antara tema utama dari novel tadi, novel refleksi tadi yang ingin menjadi lebih baik, tapi teman-teman masukkan ada cerita-cerita tokoh walaupun mungkin bukan tokoh utama ya, tokoh pendukung, tapi tokoh pendukung itu menjadi lebih jahat justru. Jadi teman-teman harus atur ya agar adanya perkembangan pribadi, perkembangan tokoh-tokoh, baik itu tokoh utama ataupun tokoh pendukung dari novel itu yang relevan ya, yang sejalan dengan tema besar dari novel bertema refleksi tadi gitu. Jadi ya teman-teman, tipsnya sih 3 aja teman-teman harus konsisten, kemudian teman-teman harus menggali kedalaman emosional, dan teman-teman harus membuat perkembangan karakter, perkembangan tokoh yang sesuai dengan konteks dari tema novel tersebut. Jadi itu ya teman-teman tips utama yang langsung terkait dengan penulisan sebuah novel yang bertemakan refleksi ya. Jadi teman-teman bisa terapkan hal tersebut gitu. Kemudian itu yang dari segi tipsnya. Kemudian dari jenis-jenis tema refleksi itu ada beberapa ya teman-teman. Jadi misalnya yang pertama adalah eksistensialisme gitu. Jadi kalau yang pertama jenis-jenisnya eksistensialisme itu adalah bagaimana pertanyaan eksistensi dan makna hidup. Jadi itu terkait misalnya itu temannya dengan kalau teman-teman menulis jenis novel bertemakan refleksi yang eksistensialisme tadi ya teman-teman, berarti menceritakan mengenai bagaimana perjalanan eksistensi dan juga bagaimana perjalanan seorang tokoh dari novel tadi, tokoh utama terutama yang dia mencari mengenai makna hidupnya seperti apa gitu. Bagaimana eksistensi dia dalam dalam perjalanan hidup dirinya maupun perjalanan hidup orang lain yang terkait dengan dirinya. Jadi teman-teman, yang pertama eksistensialisme yaitu terkait dengan bagaimana perjalanan seorang tokoh itu mencari makna hidup gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai moralitas ya. Jadi moralitas ya pasti ya banyak ya teman-temannya. Moralitas itu baik dari sisi nilai-nilai kehidupan sosial, sisi-sisi kehidupan antar manusia, sisi-sisi kehidupan dalam keluarga, sisi-sisi kehidupan dalam relasi hubungan antara pria dan wanita. Itu kan luas ya teman-temannya moralitas. Jadi kalau yang sebuah jenis tema
refleksi yang terkait dengan moralitas itu pasti adalah adanya pertentangan batin, adanya pertanyaan dalam diri tokoh utama tadi mengenai moralitas dan juga konsekuensinya ya bagi si tokoh utama tadi itu yang apabila terkait dengan jenis moralitas ya. Kemudian yang berikutnya adalah identitas ya. Jadi artinya penelusuran dari si tokoh utama novel tadi itu terhadap identitas dirinya gitu. Maksudnya identitas itu kan yang macam-macam sebenarnya, bisa identitas terkait dengan identitas keagamaannya, identitas kesukuannya, ataupun juga identitas terkait dengan misalnya keterkaitan dia dengan suatu kelompok. Itu luas ya teman-teman, tapi intinya adalah si tokoh utama tadi mempertanyakan mengenai identitas dirinya gitu, apakah identitas dirinya sudah sesuai dengan dia harapkan ataupun sesuai dengan diharapkan banyak orang ataukah tidak gitu. Jadi teman-teman ada 3 jenis tema refleksi utama ya yang teman-teman bisa pergunakan ketika teman-teman menulis sebuah novel yang bertema refleksi gitu. Yang pertama adalah eksistensialisme, pencarian makna hidup. Kemudian yang kedua moralitas, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai moralitas hidup. Yang ketiga adalah identitas ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas hidup gitu. Jadi itu teman-teman jenis dari sebuah novel yang bertemakan refleksi ya gitu. Jadi ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ini ya teman. Jadi ada juga hal-hal lain terkait dengan refleksi ya teman-teman. Jadi seperti saya bilang tadi, tema refleksi itu kan luas teman-teman, tidak hanya terkait dengan tahun baru misalnya, tapi apapun kisah dalam sebuah novel yang bercerita mengenai proses introspeksi diri, proses pemahaman diri, proses pendalaman diri, proses refleksi diri dari tokoh utama tadi itu adalah sebuah novel yang bertemakan refleksi ya teman-teman. Jadi teman-teman ya harus pastikan hal tersebut ada ketika teman-teman menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi nah sekarang saya kan lebih membahas mengenai ya, karena sekarang kita menjelang tahun baru ya teman-teman ya, menjelang pergantian tahun ya, kita telah jalani tahun 2023 ini hampir 12 bulan penuh gitu kan. Kemudian kita insya Allah mungkin tahun depan akan jalani lagi kehidupan di tahun depan ya, tergantung usia kita, bisa jadi kita full ya menjalani kehidupan tahun 2024 nanti. Nah itu ini tema refleksi apa saja sih yang bisa ditulis dalam sebuah novel yang terkait dengan refleksi tahun baru ya teman-teman. Jadi saya ada beberapa hal yang mungkin teman-teman yang mumpung sekarang masih libur tahun baru, mulai punya banyak waktu untuk menulis, mulai terpikir untuk menulis novel yang bertemakan refleksi. Nah, sambil memanfaatkan euforia ya menghadapi tahun baru, mungkin teman-teman juga sekaligus melakukan refleksi diri, introspeksi diri, pemahaman diri, renungan diri. Nah, itu teman-teman bisa sekaligus menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi tahun baru ya. Mungkin teman-teman targetnya itu akan diterbitkan tahun depan misalnya ya, di tahun baru 2025 gitu. Jadi teman-teman mulai rintis mulai sekarang gitu ya sebuah novel yang bertemakan refleksi yang terkait dengan tahun baru. Nah, itu ada beberapa topik ya yang teman-teman bisa masukkan dalam sebuah novel yang bertemakan refleksi tahun baru gitu. Yang pertama adalah misalnya evaluasi tahun yang berlalu gitu. Jadi teman-teman mungkin ya, kalau misalnya contoh sekarang kan tahun 2023 ya teman-teman bisa tulisan novelnya itu terkait dengan apa-apa saja sih yang sudah dilakukan oleh tokoh utama dari novel tadi itu di tahun 2003 ini gitu. Jadi apa yang resolusinya, apa yang ditargetkan akan dicapai 2023, tapi apa yang kemudian berhasil diraih di tahun 2003 itu bisa menjadi salah satu tema ya teman-teman dalam sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu. Kemudian yang kedua adalah resolusi dan juga perubahan pribadi. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa fokus tuh misalnya membahasnya justru bukan sepanjang tahun 2023 tapi itu di tahun di bulan Desember 2023 ini gitu. Bagaimana seorang tokoh utama novel melakukan resolusi diri gitu dari bagi apa yang ingin dicapai oleh seorang tokoh utama novel tadi di tahun depan. Itu kan berarti kan adalah melakukan proses perenungan diri kan, proses pemahaman diri, proses pencarian jati diri sehingga akhirnya bisa menemukan apa-apa saja yang dicapai di tahun 2024 gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa menempatkan hal tersebut, resolusi dan juga perubahan pribadi tadi dalam novel bertemakan refleksi yang teman-teman akan tulis gitu. Nah, kemudian yang
4 adalah, yang ketiga adalah mempertimbangkan masa depan. Ya, teman-teman juga bisa tulis tuh topik mengenai tahun 2024 tuh mau ngapain aja sih, dari apa yang ada sekarang pada diri saya, dari diri tokoh utama novel teman-teman, apa yang akan diraih di tahun depan, di tahun 2024. Nah, itu juga pertimbangan masa depan tuh bisa menjadi salah satu topik ya, dari apabila teman-teman ini nulis novel yang bertemakan refleksi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penerimaan terhadap perubahan ya teman-teman. Jadi kan ya kita berharap tahun 2024 kita mengalami perubahan ya, tentu perubahan yang positif ya, perubahan yang baik ya, karena kalau kita bicara hanya perubahan itu kan sifatnya sesuatu yang mengambang ya, sifatnya sesuatu yang tidak jelas gitu, bisa perubahan, bisa jadi baik, bisa menjadi buruk. Nah, makanya ya, jika kita ingin menulis sebuah novel bertemakan refleksi diri ya, tentu kita yang kita artikan adalah perubahan yang baik ya, yaitulah apa-apa saja yang bisa kita terima sebagai suatu perubahan hidup kita menjadi lebih baik di tahun 2024, itu bisa juga menjadi salah satu topik dari penulisan novel yang bertemakan refleksi tadi ya teman-teman. Jadi itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah misalnya hubungan dan koneksi sosial, itu juga bisa teman-teman masukkan dalam tema novel yang bertemakan refleksi refleksi tahun baru ya teman-teman. Misalnya yaitu bagaimana seseorang itu menjalin koneksi sosial dengan orang lain gitu di tahun depan. Mungkin tahun ini dia termasuk orang yang egois, orang yang apatis, orang yang tidak peduli dengan orang lain. Nah, kemudian bagaimana tahun depan dia ingin berubah dirinya menjadi orang yang lebih humanis, orang yang lebih mempunyai empati, orang yang mempunyai punya rasa simpati. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam penulisan sebuah novel yang bertemakan refleksi tadi ya teman-teman. Nah, itu yang kelima gitu. Kemudian yang keenam adalah juga bisa mengatasi tantangan ya teman-teman. Jadi ya kan tahun baru pasti penuh dengan tantangan ya. Nanti bagaimana seorang tokoh utama sebuah novel itu berusaha mengatasi tantangan yang terjadi, dan apa yang harus diantisipasi untuk mengatasi tantangan di tahun depan, tahun 2024. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu contoh salah satu topik dalam penulisan novel ini ya teman-teman, novel yang bertemakan refleksi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkah dari kebaikan. Jadi ya tentu kan setiap orang, ya saya bilang tadi, perubahan itu sesuatu yang samar ya teman-teman ya, perubahan itu sesuatu yang nggak jelas gitu. Makanya kita harus pastikan yang dimaksud dengan perubahan itu adalah perubahan yang lebih baik ya, dan itu harus kita pastikan dalam tertulis novel kita. Jangan ngomong perubahan tapi tidak pernah digambarkan perubahannya itu seperti apa gitu kan. Nah, karena itu teman-teman, ya karena kita ingin menulis sebuah novel yang kita ingin jadi lebih baik lagi di tahun 2024, ya kita tentu harus membahas topik perubahan menjadi lebih baik ya di tahun 2024. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu topik dari sebuah novel yang bertemakan ataupun bercirikan refleksi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah jadi itu teman-teman, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh novel yang ini ya teman-teman ya, sebuah contoh novel yang topik ya, kalau teman-teman ingin menulis sebuah novel yang bertopikkan refleksi akhir tahun, ya teman-teman bisa memilih salah satu dari beberapa usulan yang saya bilang tadi ya teman-teman, rekomendasi yang saya bilang tadi. Walaupun mungkin teman-teman bisa aja punya ide lain, itu terserah teman-teman ya. Yang penting teman-teman mungkin bisa terinspirasi dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, jika ingin menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi akhir tahun gitu. Nah, sekarang saya akan ini teman ya, ada beberapa ini teman-teman contoh novel yang terkait dengan tahun baru ya. Yang otomatis kalau novel yang terkait dengan tahun baru ya pasti sangat lekat dengan sebuah refleksi diri ya teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa itu jadi alternatif teman-teman ya. Teman-teman mungkin belum suka menulis novel, tapi setidaknya suka baca novel ya, di liburan tahun baru ini teman-teman bisa pilih nih novel-novel yang mengenai pembahasan tahun baru ya teman-teman ya. Novel-novel yang terkait dengan terkait dengan refleksi diri di tahun baru. Jadi sehingga ya itu relevan ya jika teman-teman di akhir tahun ini menjelang tahun baru ini ingin melakukan refleksi diri, introspeksi diri dengan membaca novel-novel yang terkait dengan tahun baru, novel-novel yang terkait dengan refleksi diri, introspeksi diri tahun baru ya teman-teman mungkin bisa lebih terinspirasi lagi gitu. Nah,
kalau saya sarankan sih teman-teman ada tiga ya teman-temannya, tapi ini apa yang pertama itu adalah novel Menjadi Lebih Baik dari Riri Sarjono teman-temannya. Jadi intinya adalah bercerita mengenai pengalaman seorang tokoh utama dari suatu novel menjelang tahun baru yang penuh dengan kegembiraan ya. Jadi bercerita mengenai bagaimana si orang tokoh dari novel tadi itu mengalami perkembangan kehidupan kedewasaan yang dia peroleh melalui renungan di tahun baru ya. Jadi itu teman-teman, novel Menjadi Lebih Baik dari Riri Sarjono ya, itu bisa menjadi pilihan teman-teman gitu. Kemudian yang kedua adalah novel 365 Hari Kebahagiaan ya. Jadi ya, ini ditulis oleh Alanda Kariza ya. Alanda Kariza menulis 365 Hari Kebahagiaan gitu, dan ini bercerita mengenai seorang wanita yang mencoba menemukan kebahagiaan ya dari setiap hari kehidupannya selama 1 tahun yang sudah dilalui ya. Ini kan cerita akhir tahun cerita tahun baru ya, berarti tahun yang dialami pada tahun ini itu bagaimana seorang wanita itu menjalani kehidupannya yang setiap hari diusahakan menjadi suatu kebaikan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi itu ya teman-teman, novel 365 Hari Kebahagiaan yang ditulis oleh Alanda Kariza gitu. Jadi novel ini memberikan pandangan tentang bagaimana refleksi diri seseorang itu bisa membawa nilai-nilai positif pada dirinya. Jadi ini tentu syarat dengan refleksi diri ya teman-teman ya. Sebuah novel yang bertemakan berjudul 365 Hari Kebahagiaan dari Alanda Kariza. Nah, kemudian novel yang berikutnya yang bisa saya rekomendasikan ya teman-teman untuk mencari toko buku offline atau online. Apabila teman-teman ingin mencari bahan bacaan yang sesuai dengan situasi menjelang akhir tahun ini, liburan akhir tahun ini, teman-teman juga bisa mencari novel bertemakan refleksi dengan judul Tetap di Hati ya dari Terelie gitu ya teman-teman. Tentu sudah paham ya, sudah tahu Terelie siapa ya. Tentu teman-teman bisa nilai ya kurang lebih kualitasnya novel ini seperti apa gitu. Jadi novel Tetap di Hati itu perjalanan karakter yang merenungkan persahabatannya yang dari waktu ke waktu ini ya teman. Jadi bercerita mulai kehidupan, suatu refleksi kehidupan seseorang yang dimana dia merefleksikan bagaimana kehidupan dia dengan sahabat-sahabatnya ya. Jadi ini bagaimana persahabatan mereka itu terjalin keakraban, kemudian pengorbanan dan juga kesetiaan gitu. Jadi itu teman-temannya novel Tetap di Hati dari Terelie itu juga itu rekomendasi bagi teman-teman yang mencari sebuah novel bertemakan refleksi dan dibaca pada liburan akhir tahun ini ya. Walaupun saya juga rekomendasikan novel saya ini teman-teman ya, walaupun ini novel setengah abad tidak terkait langsung dengan refleksi akhir tahun ya, tidak terkait dengan tahun baru, tapi tetap syarat dengan nilai-nilai refleksi diri gitu di novel ini. Jadi teman-teman yang mungkin ingin belajar menulis novel bertemakan refleksi atau bahkan ingin mendapatkan suatu kesadaran jiwa, suatu pemahaman diri, suatu renungan diri untuk menjadi lebih baik dengan membaca novel-novel yang bertemakan refleksi. Nah, novel setengah abad ini bisa menjadi alternatif teman-teman ya ketika teman-teman mencari novel yang bertemakan refleksi gitu. Jadi itu berikut teman-teman ya. Kemudian ada kalau yang di internasional sih ada teman-temannya novel-novel internasional itu dari The Castles in the Die ya dari J.D. Salinger. Jadi perjalanan refleksi tokoh utama Holden Caulfield ya terhadap kehidupannya dan juga identitasnya gitu. Jadi teman-teman juga bisa tuh novel luar, tapi saya nggak tahu apakah sudah ada terjemahannya ya novel The Cases in the Die ya. Jadi dari J.D. Salinger gitu. Nah, atau kalaupun teman-teman mungkin ingin biasa membaca novel di Lestari ya, teman-teman juga bisa baca novel Supernova ya. Jadi Supernova itu walaupun tidak secara spesifik membahas tema refleksi, tapi tetap ada elemen-elemen refleksi di dalam novel tersebut gitu, walaupun tidak secara eksplisit ya. Jadi ya saya bilang tadi ini bukan novel yang secara eksplisit menjelaskan mengenai refleksi diri, tapi ada nilai-nilai refleksi juga yang terdapat dalam novel Supernova tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman beberapa alternatif ya teman-teman jika ingin mencari sebuah novel yang bertemakan refleksi ya. Mungkin itu teman-teman bisa cari ya. Saya rasa sih mungkin di toko-toko buku offline atau online ada ya, paling nggak mungkin di online lebih gampang teman-teman bisa cari ya, mumpung masih belum tahun baru, menjelang tahun baru bisa di CO sekarang ya. Jadi bisa pas tahun baru, pas malam tahun baru teman-teman bisa baca
novel yang bertemakan refleksi tadi ya. Atau kalau mau paling gampang teman-teman bisa pesan ini ya teman-teman, bisa CO novel setengah abad, ini novel refleksi juga, walaupun tidak langsung terkait dengan refleksi tahun baru, tapi tetap mengenai refleksi hidup. Itu juga bisa jadi alternatif teman-teman ya dalam mencari sebuah novel yang bertemakan refleksi gitu. Nah, jadi itu ya kurang lebih teman-teman contoh-contoh dari novel yang bertemakan refleksi ya. Dan di akhir dari pembahasan live kita kali ini, saya akan bahas mengenai ada beberapa tips ya. Ini tips tambahan sih, tadi kan saya sudah jelaskan beberapa tips ya yang spesifik untuk ketika kita menulis novel-novel yang bertemakan refleksi ya. Tapi saya tambahkan lagi beberapa tips, yaitu mulai teman-teman jika teman-teman ingin menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi, teman-teman sekarang mulai merenung ya teman-teman. Jadi ya kan walaupun tokoh yang teman-teman tulis itu mungkin bukan cerita kehidupan pribadi teman-teman ya, itu tokoh fiktif yang teman-teman kreasikan sendiri kehidupannya, tapi teman-teman setidaknya bisa melakukan perenungan diri hidup teman-teman sendiri. Nah, itu nanti bisa diadaptasikan dalam novel yang teman tulis ya, mengenai novel yang bertemakan refleksi. Teman-teman bisa mulai dengan merenung, kemudian teman-teman juga bisa temukan emosi ya. Jadi ya tadi teman-teman, ketika teman-teman sudah dapat suatu tema tertentu untuk novel bertema refleksi, nah teman-teman berusaha gali gitu nilai-nilai emosional apa saja yang ada di dalam cerita yang teman-teman tulis nanti gitu ya. Jadi hal itu kemudian juga puncak ini ya, teman-teman juga harus punya puncak keputusan gitu. Jadi kan ya dalam sebuah refleksi kan pasti ada keputusan teman-temannya, artinya tahun depan saya harus lebih baik lagi dengan begini gitu. Itu kan berarti kan ada puncak keputusan. Itu teman-teman harus pastikan puncak keputusan itu tadi ataupun resolusi yang akan teman-teman tulis dalam sebuah novel bertemakan refleksi tadi itu adalah sesuatu yang sangat bermakna ya, sesuatu yang sangat emosional, sesuatu yang sangat kena di hati dari pembaca, sehingga ya novel teman-teman akan meninggalkan bekas, akan meninggalkan kesan yang sangat kuat pada pandangan teman-teman semua gitu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman ini ya harus jelajahi tema-tema perubahan ya. Jadi ya dalam sebuah refleksi kan pasti ada perubahan ya teman-teman ya. Ya seperti saya bilang tadi, perubahan itu adalah sesuatu yang gelap ya, sesuatu yang absurd. Makanya teman-teman harus pastikan ketika teman-teman berkata suatu perubahan itu harus benar-benar di statement bahwa perubahan itu adalah perubahan yang menjadi lebih baik. Nah, itulah makanya ketika teman-teman menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi diri, ya teman-teman harus buat mantapkan bahwa perubahan yang teman-teman maksud dalam novel bertemakan refleksi tadi itu teman-teman harus pastikan menjelajahi perubahan yang lebih baik ya dari tokoh utama dari novel tadi gitu, terkait dengan pertumbuhan pribadi, pertumbuhan karakter utama dari novel tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima adalah belajar dari pengalaman ya. Jadi baik pengalaman teman-teman sendiri maupun juga pengalaman dari orang lain ya, yang teman-teman tahu ceritanya, itu bisa teman-teman aplikasikan dalam tulisan novel teman-teman yang berkaitan dengan tema ini tadi ya, berkaitan dengan tema refleksi. Jadi itu ya teman-teman, tips tambahan lagi ya teman-teman, jika teman-teman ingin menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi ya, mulai dari perenungan, kemudian teman-teman bisa menangkap emosi yang kuat dari novel yang teman-teman tulis, kemudian juga teman-teman harus menetapkan puncak keputusan apa yang diambil oleh tokoh utama dari novel tadi terkait dengan proses refleksi diri ataupun introspeksi diri yang dilakukan oleh tokoh utama novel tadi. Kemudian juga teman-teman harus menjadi tema-tema perubahan ya, tentu perubahan yang lebih baik ya, karena kan ya perubahan itu banyak hal ya, makanya kita harus pastikan novel teman-teman itu adalah perubahan yang lebih baik gitu. Kemudian juga teman-teman harus belajar dari pengalaman ya, entah pengalaman teman sendiri ataupun pengalaman orang lain gitu. Dan yang terakhir teman-temannya, sebagai penutup dari pembahasan live kita kali ini, nah kita akan membahas mengenai kemampuan apa yang harus dimiliki oleh penulis ya teman-teman, ketika seorang penulis itu ingin menulis sebuah novel yang bertemakan refleksi ya, baik refleksi tahun baru seperti tadi saya berikan contoh-contoh ya. Ada beberapa novel bertemakan refleksi tahun baru dari Terelie, ataupun juga tadi dari D. Lestari saya sempat kasih contohnya, ataupun juga mungkin refleksi yang terkait dengan lebih umum lagi ya. Jadi itu ya teman-teman, ini terakhir dari pembahasan saya. Jadi teman-teman mungkin bisa ini ya, teman-teman yang ingin menulis sebuah novel yang bertemakan
refleksi, teman-teman bisa harus punya kemampuan untuk pemahaman emosi ya berarti teman-teman, karena kan refleksi itu adalah sebuah proses emosional dari seorang tokoh utama novel ya, perenungan diri, kemudian proses perubahan kepribadian, proses introspeksi diri, proses pemahaman diri, itu tentu semuanya adalah proses yang sifatnya emosional dan psikologikal, makanya teman-teman sifatnya psikologis ya. Itu teman-teman harus punya kemampuan untuk melakukan pemahaman emosi dan psikologis dari tokoh utama novel teman-teman ya. Itu yang teman-teman harus punya kemampuannya gitu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan karakter ya, teman-teman harus punya kemampuan untuk melakukan pengembangan karakter ya, karena setiap proses refleksi diri, setiap proses pemahaman diri, setiap proses introspeksi diri dari seorang tokoh terhadap terhadap seorang tokoh ini ya, seorang tokoh novel, tokoh utama novel, terhadap perjalanan kisah novelnya, itu adalah pasti adalah pengembangan pribadi, pengembangan diri dari si tokoh utama tadi ya. Makanya teman-teman harus punya kemampuan untuk mengolah perkembangan karakter, perkembangan penokohan yang bagus, yang baik ya, yang seperti apa yang tepat untuk sebuah novel. Itu kemampuan juga harus teman-teman miliki gitu. Kemudian teman-teman harus punya pandangan yang luas ya teman-teman ya, otomatis, karena ketika kita bicara refleksi diri, ketika kita bicara kesadaran diri, kan kita tentu tidak boleh berpikir sempit ya, kita harus berpikir secara luas gitu, mengenai makna hidup, kemudian mengenai pilihan-pilihan hidup, mengenai nilai-nilai moralitas hidup yang akan dijalani oleh tokoh utama dari novel tadi ya. Makanya teman-teman harus punya pandangan yang luas ya, tidak boleh ada story type atau adanya pandangan-pandangan sempit tertentu yang membatasi teman-teman dalam melakukan penulisan novel yang bertemakan reflektif tadi gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah teman-teman harus punya kelancaran narasi ya. Jadi artinya teman-teman harus pastikan ya, dalam proses emosional kan kadangkala orang menghadapi kendala-kendala hambatan emosional ya. Nah, ketika kita bercerita mengenai kendala hambatan emosional atau psikologis dari seorang tokoh utama novel kita ya, jangan sampai itu membuat alur ceritanya menjadi tersendat ya. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya emosional tadi justru membuat cerita novel kita tuh menjadi terhambat. Nah, kita justru harus memanfaatkan adanya lonjakan emosional dari tokoh utama novel kita tadi itu sebagai proses untuk si pembaca mendapatkan nilai-nilai yang kita sampaikan ya. Makanya kita harus sampaikan secara halus ya, secara smooth ya, secara lancar ya, jangan sampai terputus di situ gitu. Dan yang terakhir ya tentu ya, secara umum ya, kita tentu sebagai penulis harus kreatif ya teman-teman harus punya kreativitas dalam melakukan penulisan gitu ya. Jadi artinya teman-teman ya tadi mungkin bisa menggabungkan berbagai genre dalam sebuah novel bertemakan refleksi diri, ataupun juga teman-teman bisa gabungkan tema refleksi diri dengan tema yang lain ya, sehingga ya novel yang teman-teman yang bertemakan refleksi tadi bisa lebih jauh menarik lagi ya, daripada jika teman-teman mungkin hanya mengambil tema tunggal ya, tema refleksi diri gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya, di akhir dari pembahasan novel kita ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya teman-teman. Jadi itu teman-teman, sekali lagi sebagai ini ya, buat teman-teman bisa memanfaatkan masa liburan akhir tahun baru kita yang mungkin sudah dimulai hari ini atau besok mungkin ya, teman-teman sudah mulai liburan sampai akhir tahun, sehingga teman-teman bisa memanfaatkannya baik untuk teman-teman mungkin yang suka membaca ataupun baru mulai suka membaca. Teman-teman bisa memanfaatkan liburan untuk membaca. Yang saya sarankan adalah membaca novel-novel bertemakan refleksi diri. Dan teman-teman yang mungkin sudah akan ingin menulis, mungkin bisa mulai menulis ya mumpung liburan. Dan kalau teman-teman sudah merasa mampu, teman-teman bisa langsung menulis novel yang bertemakan refleksi ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Karena novel bertema refleksi itu bisa sangat berguna tidak saja bagi kita penulis dalam melakukan refleksi diri, tapi juga mungkin bagi para pembaca kita dalam melakukan refleksi diri tersebut gitu. Demikian teman-teman, terima kasih ya, semoga teman-teman bisa melakukan manfaatnya, dan semoga ya teman-teman bisa menginspirasi teman-teman dalam baik itu menulis ataupun membaca gitu. Baiklah teman-teman, sampai berjumpa lagi dengan live saya berikutnya menjelang atau sekitar tahun baru nanti, yang saya akan sesuaikan tema-temanya dengan pembahasan terkait dengan
kegembiraan, keceriaan, euforia kita dalam menghadapi tahun baru 2024. Demikian teman-teman, terima kasih atas pelatihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.